Ya, siapa yang tidak kenal dengan Aiman Adi Wicaksono STMSI. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, jurnalis senior ya. Bagaimana dia asalnya dari ateis dan menjadi mualaf karena matematika Al-Quran. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Kita bicara ateisnya dulu ya. Jadi pada waktu itu gue berpikir di mana posisi Tuhan gitu kan ya. Lalu akhirnya gue berpikir lagi, nggak usah kita pikir yang jauh-jauh ke atas nih, planet-planet pembentukan alam semesta. Di diri kita dulu aja deh. Oke. Semakin kita kan dulu belajar tuh SMA udah belajar tuh kan gue kebetulan fisika ya, jadi belajar IPA, ada biologi segala macem ya. Di fisika juga ilmu pasti yang kalau nggak A ya B gitu kan. Biologi misalnya juga di kulit kita dan lain sebagainya. Begitu kompleks. Bahkan sampai detik ini seluruh apa yang ada di tubuh kita ini belum terpecahkan di ilmu kedokteran. Boleh tanya ke profesor kedokteran siapapun. Masa sih? Iya. Kalau nggak ada, nggak selesai dong. Udah selesai dong penelitiannya. Penelitian masih terus dilakukan sampai sekarang di dunia kedokteran. Kan begitu. Iya, mungkin contoh. Okay. Penyakit langka. Pernah dengar penyakit langka? Ada banyak nih. Banyak. Namanya gue nggak tahu namanya. Kayak misalnya berapa orang dong di dunia gitu kan? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Kan nggak ada jawabannya. Iya, paling ujung-ujungnya kromosomnya X-nya begini kali gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kan nggak ada. Oh iya juga. Penyebabnya apa? Nggak ada yang tahu. Iya. Itu kan rahasia Allah, rahasia Tuhan. Iya. Apakah kita masih sombong mau mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada? Sombong sekali kita. Nah, bagaimana kemudian setelah itu? Nah, itu biarkan menjadi pribadi saya. Dari Tuhan memilih agama yang mana itu kan beda-beda antara satu orang dengan yang lain. Saya dengan Bung Dery kebetulan sama misalnya, tapi saya dengan yang lain kan belum tentu sama. Ya silakan itu disampaikan kepada masing-masing saja. Nah, sampai akhirnya udah menemukan bahwa nih logika dan gampang banget dibantah nih. Pemikirannya kan begitu kan? Yang dikit-dikit sains, apa segala macam kan rata-rata ateis mengaungkan begitu. Ya kan? Ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Terus di titik apa turning point-nya ketika enggak nih bener nih, kayaknya ada nih diri kita sendiri. Nah, akhirnya gimana keputusannya? Belajarkah lebih dekat? Nyarinya kan otomatis kan ada banyak nih Mas. Agama. Kok bisa-bisanya dari ateis? Kan ateis kan berarti kan tidak percaya Tuhan kan? Ya. Kenapa ke Islam? Bukan ke yang lain? Nah, itu yang tadi saya katakan. Ini nih. Ketika sudah menemukan Tuhan itu ada, lalu apa buktinya Tuhan itu memilih Islam kan begitu? Iya. Nah itu kalau saya nggak mau sebutkan di sini, tapi bahwa itu menjadi ikhtiar dari masing-masing orang. Kalau saya membaca buku, saya harus sampaikan ya. Jadi di situ disebutkan antara lawan kata satu dengan yang lain. Misalnya saya lupa detailnya ya. Katakanlah misalnya kebaikan dengan keburukan, tapi nanti bisa dicek lagi. Tapi ini lawan kata. Paradoks gitu ya? Iya, misalnya hitam dengan putih kan gitu ya. Besar, kecil. Besar, kecil. Ada banyak tuh lawan kata. Jumlahnya sama bos di dalam Al-Quran. Matematika Al-Quran. Contoh nih, lapar, haus. Ya, tapi bukan itu ya. Tapi gue mesti ngecek lagi nih. Lapar, kenyang. Sorry. Jenis katanya apa ya? Oh, ada jurnalnya. Ada. Ya, apa yang diucapkan oleh Aiman ini sangat luar biasa sekali ya. Ini sangat benar sekali. Dan klaim ini sangat susah dibantah sekali oleh para oten sekalipun sekelas profesor gitu. Kalau misalnya kita mengklaim bahwa Al-Quran itu terjaga keasliannya, mereka bisa membantahnya dengan mudah dengan mengatakan ada 32 versi Al-Quran bla 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 ya. Tapi ketika dihadapkan dengan matematika Al-Quran ini sangat sulit sekali gitu. Salah satunya adalah dalam kata al-yaum itu ada 365, dan kata syahr yang artinya bulan itu dituliskan oleh Al-Quran itu ada 12 gitu ya. Dan banyak lagi oposit atau matematika Al-Quran atau linguistik Al-Quran yang luar biasa. Seperti video berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Keanehan dalam Al-Quran.
Sadarkah kita bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali keanehan? Misalkan, kata dunia di dalam Al-Quran terulang sebanyak 115 kali. Tahukah kita bahwa luar biasanya kata akhirat juga terulang sebanyak 115 kali. Kata syaitan terulang sebanyak 88 kali. Begitu pula dengan kata malaikat terulang sebanyak 88 kali. Kata neraka terulang sebanyak 77 kali. Sama halnya dengan kata surga sebanyak 77 kali. Kata zakat terulang sebanyak 32 kali. Dan begitu juga dengan kata berkah terulang sebanyak 32 kali. Ternyata tidak berhenti sampai di sini. Sadarkah kita bahwa kata hukuman terulang sebanyak 117 kali, sedangkan kata ampunan terulang sebanyak 234 kali. Artinya, kata memaafkan 2 kali lebih banyak daripada kata menghakimi. Selanjutnya adalah contoh yang lebih luar biasa. Sadarkah kita bahwa kata perempuan terulang sebanyak 23 kali dan kata laki-laki terulang sebanyak 23 kali? Sadarkah kita bahwa angka-angka ini menunjukkan angka-angka kromosom pada manusia, yaitu bahwa pada diri manusia terdapat 46 kromosom, 23 berasal dari laki-laki atau ayah, dan 23 berasal dari perempuan atau ibu. Contoh selanjutnya lebih mencengangkan lagi. Sadarkah kita bahwa dalam Al-Quran kata daratan terulang sebanyak 13 kali dan kata lautan terulang sebanyak 32 kali. Kedua kata ini bila kita jumlahkan lalu kita presentasikan, maka kita akan mendapatkan angka daratan berjumlah 28,88% dan lautan berjumlah 71,11%. Sadarkah kita bahwa kedua angka ini menunjukkan keadaan nyata di permukaan bumi? Permukaan bumi 28,88%-nya adalah daratan dan 71,11%-nya adalah lautan. Dan yang harus kita garis bawahi, ini hanyalah sebagian kecil dari banyak sekali keanehan dan keajaiban Al-Quran. Ya itulah sobat-sobat sekalian, bagaimana mukjizat Al-Quran berupa angka-angka atau linguistik Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar datang dari sisi Allah, sisi Tuhan yang Maha Esa, bukan buatan Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas seorang yang ummi gitu ya. Terakhir saya akan membacakan sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa nu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah wa idatil kafirin. Al-ayah.